Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wa fahamna ala syariatin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur puji kita serahkan dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita sampai kepada ayat yang ke-47. Insyaallah kita lihat sampai ayat yang ke-8 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina utul kitabah, wahai manakah orang-orang yang telah diberi kitab. Nah, jadi utuh diberi itu majhul. Aminu bima nazzalna, berimanlah kamu dengan apa yang telah menurunkan kami, apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran. Jadi wahai ahli kitab Yahudi, Nasara, berimanlah terhadap Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum. Ya, Quran itu membenarkan bagi barang yang beserta kamu, artinya kitab-kitab kamu itu. Min qabli an nutmisa wujuha, sebelum bahwa merubah kami akan wajah. Jadi sebelum terjadi kami merubah wajah, percayalah secepatnya kepada Al-Quran yang telah kami turunkan. Fanaruddaha ala adbariha, kemudian memutar kami akannya wajah itu atas belakangnya. Au nal'anuhum, atau memberi laknat kami akan mereka, kama la'anna ashabas sabti, sebagaimana yang telah melaknat kami akan penduduk Sabtu. Maksudnya umat Bani Israel dahulu di dalam surat Al-Baqarah itu telah terangkan dilaknat oleh Allah. Iya, tangganya mereka jadi kera. Wa kana amrullahi maf'ula. Maf'ula itu artinya diperbuat. Jadi dan adalah urusan Allah itu diperbuat, dipasti akan dilakukan seperti itu. Nah, kemudian innallaha la yaghfiru an yushraka bih, bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni ia bahwa dipersyirikatkan orang dengannya. Jadi yusyraka itu fi'il mudhari' yang dibina bagi majhul yang awalannya di. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat pasif. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampuni Allah akan apa yang selain itu. Liman yasha, bagi orang yang menghendaki ia. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang syirik dengan Allah, yang mempersyirikatkan dengan Allah, tentunya sesuatu yang dipersyirikatkannya dengan Allah, faqad iftara isman azima, maka sesungguhnya telah mengada-adakan ia akan dosa besar. Itulah arti daripada ayat tadi. Kalau kita ambil garis bawahnya, banyak ya yang kita pahami
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu yang dipahami. Tapi sebenarnya kalau kita mengatakan dosa syirik yang tidak diampuni, tentu orang-orang yang telah terlanjur syirik dosanya masih tersisa. Seperti para sahabat, ada yang syirik pada mulanya. Kalau dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dosanya tersisa sampai hari ini. Tapi mereka dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti bahwa dosanya tidak ada yang tersisa. Jadi berarti dosa syirik pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud oleh ayat itu? Dosa orang yang masih berada di dalam keadaan syirik. Jadi selagi manusia itu masih syirik, posisinya sebagai orang syirik, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang barangkalinya lebih tepat kita pahami. Kalau mereka sudah menghilangkan syiriknya, maka kalau dia minta ampun, dosanya diampuni oleh Allah. Kalau seseorang itu masih berada di dalam syirik, ya, maka dosanya tidak diampuni. Dosa apapun, bukan dosa syirik saja. Nah, itu. Ayat tadi dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan. Itu sudah banyak bicara, kalau Allah memanggil itu berarti Allah itu menunjukkan kasih sayangnya secara tidak langsung. Kalau tidak ada perhatiannya, tentu Allah tidak akan peduli. Jadi ahli kitab itu sebetulnya itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sama dengan kita yang telah diberi Al-Qur'anul Karim disayangi. Tapi malah yang bersangkutan tidak tahu diri. Itu saja masalahnya. Sudahlah Allah menyayangi, tetapi hendak terima kasih sayang Allah itu dengan secara benar. Termasuk kita sendiri pun banyak kita yang tidak tahu diri, yang tidak mau peduli terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu mencakup kepada beberapa hal. Yang pertama sekali menyangkut dengan akidah. Artinya walaupun Allah menyayangi, tetapi yang bersangkutan tidak benar akidahnya, maka justru berarti mereka itu tidak mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya menyangkut dengan ibadah. Artinya orang-orang yang tidak mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti dia tidak mau disayangi. Yang ketiga menyangkut dengan muamalah, hubungan antar sesama, ya, dalam bentuk akhlak, di dalam bentuk pribadi, dalam bentuk kebenaran, tutur kata yang benar. Kalau itu tidak dipedulikan, maka berarti juga mereka tadi tidak mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu, untuk mendapatkan sayang Allah Subhanahu wa taala itu harus kita peduli kepada akidah, kepada ibadah, dan kepada muamalah. Itu cuma tidak sulit. Sama dengan seseorang anak, ibu bapaknya sayang kepada anak, lalu diberi aturan oleh bapak dan ibunya, tapi dia tidak peduli terhadap aturan bapak ibunya, berarti ini tidak mau disayangi. Ya. Nah, kalau mereka atau manusia tidak mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Pasti terjadi kegelisahan, pasti terjadi ketidakindahan di dalam segala hal. Walaupun ibu bapak memberikan pakaian terhadap anaknya sebagai bukti daripada kasih sayangnya, tetapi yang anak tidak pedulikan, lalu yang pakaian itunya lakukan seenaknya saja, maka akhirnya pakaian akan menimbulkan kegelisahan dan ketidaktentraman di dalam jiwa anak. Itu contoh. Nah, kalau seorang anak
diberi oleh bapak dan ibunya aturan. Misalnya jangan kamu memanjat pohon misalnya. Tapi anak tidak mengindahkan, lalunya panjat pohon. Ujung-ujungnya nanti akan balik keburukan itu kepada dirinya, jatuh misalnya dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kasih sayangnya kepada manusia itu melalui aturannya. Dari sekian banyaknya aturan-aturan yang perlu ditaati itu, kuncinya pokok dasarnya ada 3 tadi. Pertama menyangkut dengan akidah, yang kedua menyangkut dengan ibadah, yang ketiga menyangkut dengan muamalah. Nah, ketiga-tiganya itu kalau dikembangkan di dalam pengajian itu sangat-sangat tidak akan berakhir pelajarannya. Bagaimana seseorang itu berakidah? Akidah itu asal katanya akad. Akad itu yaitunya timbang terima hati. Kalau Allah mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang besar, yang tinggi, bagaimana sikap kita merasakan? Benarkah kita merasakan Tuhan itu yang maha tinggi? Itu akidah. Tapi Allah mengatakan aku Tuhan kamu, Tuhan langit dan Tuhan bumi, sementara kita tidak mampu untuk mengakui bahwa dialah yang Tuhan, dialah yang menentukan, yang minta memutihkan, berarti itu salah akidah. Nah, kalau Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, sementara kita tidak mampu merasakan, mengakui bahwa memang kita selalu berada pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berarti akidah kita itu rusak. Nah, banyaklah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita harus betuli akidah kita tentang itu. Af'al Allah Subhanahu wa taala yang harus kita betulkan akidah kita tentang itu. Kalau masih ada di dalam perasaan kita bahwa sesuatu yang bisa memberi bekas, itu salah akidah terhadap Allah. Tapi kalau kita merasakan sesuatu hanya merupakan sebab yang memberi bekas, itu adalah Allah, itu akidah yang benar. Jadi menyangkut dengan akidah itu banyak itu. Misalnya saja kalau kita mulai daripada Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang pengasih lagi penyayang. Sampai di mana kita merasakan, sampai di mana kita mengakui, ya, tidak ragu-ragu lagi bahwa memang kita pun dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu pelajaran, perlu tafakur, perlu renungan. Renungkanlah karena sehingga di dalam pengajian kita sudah menyebutkan itu kasih Allah itu adalah meliputi segala-galanya. Tak pilih kasih, orang taat dikasihi, orang tak taat dikasihi, orang Islam dikasihi, orang tidak Islam dikasihi. Bahkan iblis pun dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendapat kasih Allah. Tapi berhingga, walaupun tak terbatas tetapi berhingga. Buktikanlah itu, rasakanlah itu. Maksud kita berapa banyaknya kesalahan kita masih dikasihi oleh Allah, mendapat kasih Allah. Kemudian penyayang, buktikanlah sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Berapakah itu peraturan tadi yang didatangkan Allah kepada kita? Ya. Amal ibadah yang disuruhnya kita untuk melakukan, hal-hal yang dilarang kita untuk melakukannya, itu seluruhnya tidak lain tidak bukan adalah merupakan bukti sayang Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya balik kepada diri manusia, sampai di mana mereka itu merasakan, sampai di mana mereka itu meyakini bahwa Allah itu memang kasih dan sayang terhadap dirinya sendiri. Itu urusannya pribadi-pribadi. Begitulah selanjutnya, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin, sampai akhir nanti 99 yang dicatat oleh para ulama, yang sebenarnya lebih daripada 99, yang kita harus betuli ketika kita betuli akidah kita terhadap
Untuk lebih simpelnya lagi, hanya kompleks saja yang menyangkut dengan Allah itu yang perlu kita betuli etika kita. Pertama menyangkut dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh salah memahami zat Allah Subhanahu wa taala. Yang zat Allah itu bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dicontohkan, tidak bisa dibentukkan, tidak bisa dibayangkan, tidak dirasakan dengan segala sesuatu. Kalau masih terkira, masih terbayang, itu bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu tentang sifat Allah, kamu jangan berfikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas yang zatnya itu adalah agung, melebihi segala. Yang kedua menyangkut dengan sifatnya tadi. Betuli pemahaman akidah kita terhadap sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asmanya, betuli pemahaman kita terhadap asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian af'alnya Allah, betuli pemahaman kita tentang af'al Allah Subhanahu wa taala. Itu urusannya menyangkut dengan akidah sama sekali. Nah, dan kemudian menyangkut dengan ibadah, jangan salah bahwa ibadah itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Kalau kita melakukan suatu amalan, tetapi amalan tadi jiwa kita menuju sesuatu yang lain, itu namanya tidak mengibadahi Allah. Berarti kita tidak mau disayangi. Ria misalnya, tidak ikhlas, itu adalah amalan-amalan orang yang tidak mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang hakikat membuat undang-undang itu apa istilahnya banyak, ilahi anta maqsudi. Maqsudi tadi maksud, tidak ada yang aku maksud kecuali Engkau ya Allah. Tuhanku, tidak ada yang aku maksud kecuali Engkau. Waridaka mat'udi, dan keridhaan Engkau, kesenangan Engkau, apa yang Engkau mau, itulah yang aku cari. Matlub. Jadi kita hidup di muka bumi itu hendaknya berbuatlah, beramalah. Yang kita tuju tidak ada selain daripada Allah. Yang kita cari tidak ada selain daripada apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kita senangi, bukan yang disenangi oleh orang lain. Kalau masih terlintas dalam hati kita untuk melakukan suatu pekerjaan demi untuk senangnya orang lain itu yang tujuannya, itu namanya riya, syirik namanya. Nah, kalaupun kita takut untuk dirasakan kita dipuji oleh orang lain, takut pula ada itu namanya adalah riya. Jadi kalau kita mengharapkan manusia namanya syirik. Kalau kita takut kepada manusia itu untuk dipuji-puji namanya itu riya. Jadi untuk itu balai angketkan orangnya, tidak ada peduli lah. Penting adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah restu, ya, manusia baik akan restu. Kalau Allah sudah sayang, manusia akan sayang. Bahkan banyak itu di dalam keterangan dinyatakan, kalau kamu sudah disayangi Allah, kalau kamu sudah menyayangi Allah, aku akan sayang dan seluruh alam akan kubuat sayang terhadap kamu. Tapi kalau kamu tidak mau disayangi, maka aku pun tidak sayang dan seluruh alam dibuat tidak sayang terhadap kamu. Jadi beribadahlah, beramallah banyak-banyak. Nah, kemudian memang pelihara jangan sampai amalan kita tadi menuju selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Tapi banyak sekali terjadi dalam kehidupan karena menipisnya ilmu pengetahuan, maka apapun yang mereka lakukan, kadang-kadang mereka belum berbuat, belum beramal, tapi dia sudah menuju manusia, sudah menuju orang. Itu. Jadi perbaiki. Dan kemudian muamalah. Muamalah itu tadi hubungannya salah satunya hubungan antar sesama. Itu pun kalau dibagi tidak seketik jadinya. Bagaimana hubungan
pemimpin terhadap rakyat, rakyat terhadap pemimpin. Itu seluruhnya diatur itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mau disayangi tadi adalah orang yang tidak peduli terhadap itu. Tak peduli terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu hubungan sesama manusia itu sering itu diartikan berbaik-baik. Ya, orang baik kepada si A baik kepada si B, itulah yang dikatakan muamalah yang baik. Bukan. Sebab itu belum tentu itu, walaupun tidak mustahil, tapi belum tentu si A baik kepada orang akan baik kepada mereka. Belum tentu. Perhatikan saja Muhammad SAW begitu baiknya terhadap orang Mekah. Seluruh kehidupannya dikorbankannya untuk kebaikan manusia. Tapi apakah manusia tadi baik kepada Muhammad? Tidak. Difitnah Nabi Muhammad, disakiti Nabi Muhammad, disinggung perasaan Nabi Muhammad. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan muamalah yang baik itu? Tiru saja Muhammad SAW. Biar orang tidak baik kepada kita, tapi kita harus baik kepada orang lain. Baik kepada orang lain itu harus dimulai daripada jangan sampai buruk sangka. Sehingga Nabi mengatakan, kalau kamu melihat orang lain, kebaikannya lihat, lupakan keburukannya. Tapi kalau kamu melihat kepada dirimu sendiri, keburukanmu lihat, kebaikan kamu harus lupakan. Baru elok dengan manusia. Tetapi karena Allah itu samar-samar dalam pemikiran manusia, lebih-lebih di akhir zaman kini, maksudnya entah ia akan baik oleh aturan Allah itu, entah tidak, ragu mereka. Nah, maka akhirnya mereka membuat sistem sendiri yang Allahnya akui juga sebagai Tuhan, tapi tidak dia taati, tidak dia patuhi. Akidahnya rusak, ibadahnya rusak, amalannya tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu di dalam bermuamalah, yang terjadi apa? Semau kue, artinya selain daripada dirinya itu adalah orang lain. Kalau tidak seperti dirinya, tidak benar, salah. Itu banyak terjadi, lebih-lebih di akhir zaman. Jangankan pada orang-orang awam seperti kita, pada orang-orang alim pun itu banyak terjadi. Itu makanya kita lihat berbagai macam kelompok terjadi, orang-orang yang pintar-pintar dalam agama, mendirikan aliran, mendirikan kelompok yang menuduh kelompok-kelompok lain kalau tidak sama dengan mereka itu salah. Begitu yang terjadi dalam kehidupan. Jadi balik kita berbalik, Allah memanggil ahli kita itu merupakan bahwa Allah itu kasih sayang kepada mereka, termasuk kepada kita sendiri. Maka untuk itu jangan dilewatkan kasih sayang Allah itu. Terima kasih sayang Allah itu. Bagaimana caranya? Perbaiki akidah, perbaiki ibadah, dan perbaiki muamalah seperti yang telah kita sampaikan tadi. Ingat sekali lagi bahwa seluruh aturan-aturan itu manusia sampai kiamat tidak akan tahu, kecuali apabila dia mengenali kitabnya Al-Quran. Itulah tadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyangkut dengan akidah itu akan dibetuli oleh Al-Quran. Yang menyangkut dengan ibadah tadi itu akan dijalekan oleh Al-Quran. Dan kemudian menyangkut dengan muamalah pun itu akan dijelaskan oleh Al-Quran. Maka untuk itu percayalah kepada Al-Quran, sehingga Al-Quran yang menjadi pedoman di dalam kehidupanmu dalam membentuk akidah yang benar, ibadah yang benar, dan muamalah yang benar. Dan hal itu tidak boleh dijanji-janjikan. Salah satu penyakit umat itu akhirnya mereka tadi tidak mampu berkenalan dengan kebenaran. Istilahnya itu tasawuf, istilahnya sin hurufnya, bukan sad, itu tasawuf. Tasawuf itu bahasanya, asal katanya dulu adalah saufa. Saufa bahasa kitanya adalah nanti. Jadi tasawuf, orang yang bertasawuf adalah orang yang nanti-nanti. Maksudnya menunda-nunda. Ya, di Al-Quran itu kalau ada di rumah, tunda-tunda, besok saja lah baca. Nanti aja lah pelajari. Tidak usah kini. Itu adalah sesuatu bukti nyata
tasawuf. Itu sifat-sifatnya orang yang tidak akan mendapat kebenaran. Jadi, maka banyak itu, termasuk tobat sekalipun ya tunda-tunda. Dan kalau pensiun dan sok ngaji lagi, itu tasawuf itu. Biarlah besok kalau ya dojo mengaji, tidak kini besok malah itu tasawuf itu, tidak boleh. Asal terbuka kesempatan, tidak ada uzur, laksanakan secepatnya. Begitu tobat, wasari'u ila maghfiratin minallah, bersegeralah kamu secepatnya kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh ditunda-tunda. Mengapa? Karena pada suatu saat nanti kami akan merubah wajah. Kalau terjadi perubahan wajah itu tidak ada istilah itu. Ya. Kalau kita boleh pahami bahwa merubah wajah tadi itu bisa kita artikan itu mati. Jadi kalau lah mati nanti tidak bisa lagi. Sekalipun dikuburkan Quran itu satu peti bersama dengan kamu tidak ada artinya. Ya, tidak ada lagi artinya. Atau kami balikkan wajah itu ke belakang, kami putar ke belakang. Barangkali bisa kita pahami bahwa dijadikan kembali wajah tadi menjadi tanah nanti tidak ada artinya lagi. Atau kami sudah melaknati kamu, kamu sudah menerima azab daripada kami. Nah, ada artinya lagi. Jadi maka oleh sebab itu secepatnya harus percaya kepada Al-Quran. Nah, dan untuk membangun kepercayaan terhadap Quran itu adalah kepada Quran itu adalah pelajari ayat demi ayat. Itu makanya kita pelajari Al-Quran itu dari Al-Fatihah berikut sampai Fatihah. Insya Allah kita sudah sering mengkhatamnya. Itu. Nah, maka yang menahan kita kepada kebenaran, kepada wahyu itu tidak lebih daripada kemusyrikan. Jadi kalau kita tanya orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, pasti itu jawabannya halangannya dunia. Pasti tidak dapat tidak. Ya. Mengapa tidak pelajari Al-Quran itu? Cari alasannya, pasti dunia itu yang mana. Jadi artinya orang-orang yang telah terlampau menggandingkan sesuatu dengan Tuhan, syirik jadi istilahnya, orang itu tidak akan bisa untuk masuk kepada halaqah ilmu Quran kecuali dengan ria tadi, menuju dunia tadi. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan diampuni dosa orang-orang yang selalu mempersyirikatkan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi kemauan kita untuk mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala itu akan ditahan, akan dihambat, didinding oleh kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain kepada dunia. Jadi maka untuk itu berhati-hatilah. Dunia bukan berarti akan kita buang habis-habisan, tapi dunia jangan sampai mengendalikan kita. Itu sebabnya banyak sekali terjadi aku memiliki rumah, tapi sebenarnya mereka yang dimiliki oleh rumah. Aku memiliki jabatan, tapi sebenarnya mereka yang dimiliki oleh jabatan. Itu dengan kata lain mereka sedang diperbudak oleh dunia. Maka inilah yang menghambat, menutup mati untuk manusia itu sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu mempelajari wahyu